Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025.
Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar prolegnas prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset.
Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHAP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025.
RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan.
Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar prolegnas prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak
DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, beleit yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHAP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025.
RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan.
Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar prolegnas prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan
Harjunowiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan.
Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHAP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokodi pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025.
Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar prolegnas prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset.
Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHAP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025.
RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, belait yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHAP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHAP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHAP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHAP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan.
Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas, dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar prolegnas prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak
DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat pada awal September 2025 ini, pengesahan RUU perampasan aset termasuk dalam poin yang didesak masyarakat untuk segera disahkan. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya menargetkan pembahasan RUU perampasan aset bisa rampung dibahas pada tahun 2025 ini. Pasalnya, kata Suding, beleit yang akan menjadi payung hukum dari upaya pemberantasan korupsi itu sudah lama menjadi sorotan publik. Target yang sama juga diberlakukan untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kini prosesnya tengah bergulir di Komisi 3 DPR RI. Akan tetapi, kata Suding, pihaknya akan memprioritaskan dahulu pengesahan RKUHP sebelum membahas RUU perampasan aset. Pasalnya, RKUHP akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya. Lalu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad turut menyatakan pembahasan RUU perampasan aset baru akan dibahas setelah RUU KUHP atau KUHP rampung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Sebagai informasi, masa sidang yang diterapkan oleh DPR RI adalah kurun waktu sekitar 1 bulan sebelum nantinya mereka akan memasuki masa reses. Adapun masa sidang yang sekarang sedang berlanjut diperkirakan akan berakhir di pertengahan September 2025. Pasalnya pembukaan masa sidang pertama tahun 2025-2026 telah dibuka pada 15 Agustus 2025 lalu. Dan Dasko menyatakan telah meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk bisa segera mempercepat pembahasan RUU KUHP karena sudah mendengar banyak masukan dari berbagai kalangan. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap agar pembahasan RUU KUHP bisa selesai sebelum masa sidang ini berakhir. Dengan begitu, pembahasan RUU perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas bisa langsung digarap. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong DPR segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Menurutnya, tujuan utamanya juga untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan. Budi menjelaskan, selama ini KPK telah memaksimalkan berbagai cara untuk mengembalikan aset negara berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu strategi andalannya dengan menjerat tersangka korupsi menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, KPK juga melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan barang sitaan seperti proses hibah dan penetapan status penggunaan. Langkah ini diambil agar aset rampasan dapat segera dimanfaatkan oleh institusi lain, sekaligus menjaga nilai ekonomisnya dan menekan biaya perawatan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodi pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni. Tribuners, DPR RI telah memutuskan menetapkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025.
RUU perampasan aset ini sangat dinantikan guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan RUU perampasan aset diminta segera untuk disahkan guna mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dari para koruptor. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Bob Hasan memastikan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Hal itu diungkapkan oleh Bob Hasan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 9 September 2025. Bob Hasan menyatakan dalam rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025. Ada 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU tentang perampasan aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan RUU perampasan aset akan menjadi usul inisiatif DPR. Ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR atau pemerintah. Adapun RUU perampasan aset mengatur tentang perampasan aset dari tindak pidana termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya demi memaksimalkan pemulihan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Kemudian juga mengatur agar perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kondisi seperti pelaku kabur, hilang, atau belum ditemukan. Adapun RUU perampasan aset ini mandek dibahas di DPR selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023, RUU perampasan aset pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden atau Surpres RUU perampasan aset. Surpres tersebut dikirim tertanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Kemudian pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU perampasan aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat marah. Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan psikologis masyarakat sudah sangat jenuh dan frustasi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. Menurutnya, ketidakpekaan legislator bisa memantik gejolak sosial. Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi krisis sosial yang lebih dalam jika negara terus menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani akar masalah. Dan pada 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.